Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2331 Ayo menangkan perang ini. Yin Jiuling adalah prajurit terakhir yang datang dari halaman timur. Aning, orang tua aneh dan yang lainnya datang lebih dulu, jadi mereka tidak menghadapi serangan orang-orang kuat yang bercita-cita mencapai dunia nyata. Hanya Yin Jiuling yang melakukannya. Lin Bai berkata dengan ringan, dengan kata lain, Yin Jiuling, setelah Anda masuk ke dalam susunan teleportasi, orang kuat mana yang bercita-cita ke tingkat atas yang menghancurkan susunan teleportasi halaman timur? Yin Jiuling mengangguk sedikit. Saya mengerti. Wajah Lin Bai menjadi semakin serius, dan dia melihat ke pulau teleportasi luar. Aning, Huki, kamu datang ke pulau teleportasi luar sebelum kami. Bagaimana situasinya di sini? Huki bergetar kepalanya sedikit. Dia berkata, sulit untuk dijelaskan, murid-murid sekte iblis ini tampaknya berusaha mati-matian untuk menghancurkan pulau teleportasi luar. Aning berkata, jumlah mereka terlalu banyak. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain akan datang. Feng Wen berkata, Jun berkata, jika kita tidak tiba tepat waktu, saya khawatir mereka akan menghancurkan susunan teleportasi di halaman selatanmu. Lin Bai mengangguk sedikit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena semuanya ada di sini, kalau begitu ayo pergi ke Laut Danau Es. Segera, Lin Bai hendak terbang ke langit dan meninggalkan pulau teleportasi portal luar. Tunggu. Pada saat ini, Li Jis berteriak. Lin Bai memandang Li Jis dengan ekspresi bingung. Li Jis memandang Lin Bai dengan heran dan bertanya, Lin Bai, apakah kita akan pergi ke Laut Danau Es sekarang, dan sekarang sekte luar hancur, dan kita tidak peduli. Jangan lupa, kita adalah kuasi anak suci. Tidak peduli apakah itu kampus timur atau kampus selatan, kita semua adalah orang bijak. Adapun pemimpin ribuan murid di Akademi Dongzu, tidakkah kita peduli dengan hidup atau mati mereka? Lin Bai berkata dengan wajah muram, bagaimana kamu akan peduli? Aku. Li Jis terdiam sesaat. Lin Bai berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Aning dan orang tua aneh tadi? Ada jutaan murid sekte iblis di sini. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain datang, dan tidak mungkin membunuh mereka semua. Kami memang sok bijak. Nak, tapi dengan kekuatan hanya sedikit dari kami, bisakah kami membunuh jutaan murid sekte iblis? Belum lagi. Kami, bahkan jika yang kuat ingin mencapai level teratas ayo, mereka akan mati karena kelelahan. Lin Bai memandang Li Jis dengan dingin dan berkata, Li Jis, singkirkan hatimu yang menyedihkan, ini perang. Ini perang. Ini adalah perang antara sekte iblis dan sekte Sen. Ini adalah sekte iblis. Perang dengan Akademi Dongzu. Selama ada perang, orang akan mati, akan ada sungai darah, dan akan ada korban jiwa. Lin Bai berkata dengan dingin. Li Jis, jika kamu ingin turun untuk membantu murid luar, maka kamu boleh tinggal, tapi yang ingin aku katakan padamu adalah, bahkan jika kamu tinggal, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu hanya dapat menonton masing-masing. Tak berdaya. Murid luar mati di depanku. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jika kamu benar-benar ingin membantu murid luar, maka berhentilah bicara omong kosong dan ikuti aku. Mari kita akhiri ini sesegera mungkin. Perang, kembalikan perdamaian ke Akademi Dongzu sesegera mungkin. Mengenai cara memilih, Anda putuskan sendiri. Yin Jiuling, Aning, ayo pergi. Mari kita akhiri perang ini. Akhirnya, Li Jis, aku punya pesan untukmu, di masa sulit, singkirkan belas kasihmu, karena belas kasihmu akan membunuh lebih banyak orang. Setelah mengatakan itu, Lin Bai terbang langsung ke langit, mengeluarkan peta dan melihatnya. Dengan satu pandangan, Lin Bai langsung menuju gerbang luar lautan Danau Es. Saat Lin Bai bergerak, Yin Jiuling, Aning, orang tua aneh, makhluk setengah manusia, Feng Wenjun, Si Jiamu, dan Huki mengikuti Lin Bai secara langsung tanpa ragu-ragu dan meninggalkan pulau teleportasi gerbang luar. Lan Yuxin berjalan sedikit lebih lambat. Dia melirik Li Jis dan berkata dengan wajah muram, Li Jis, aku tahu kamu tidak bisa menerima melihat begitu banyak saudara mati di depanmu. Tapi menurutku, Lin Jis Bai benar. Meskipun kami adalah putra semi suci, dengan kekuatan kami tidak dapat membantu murid luar. Apa yang bisa kami lakukan adalah mengakhiri perang ini sesegera mungkin. Dan Lin Bai, tidak juga sama dingin dan kejamnya seperti yang Anda bayangkan. Sepanjang jalan, kami telah mengeluarkan begitu banyak usaha dan mempertaruhkan begitu banyak. Dari pulau teleportasi di halaman selatan, kami melangkah ke susunan teleportasi dengan kekuatan 3 orang kuat yang bercita-cita untuk mencapai tingkat teratas. Bertemu dengan Void Lightning lagi, dan kita masih berhasil melewatinya. Jika Lin Bai kejam seperti yang kamu katakan, maka dia harus tinggal di halaman selatan dan menonton saja. Li Jis, jika kamu ingin tinggal, maka tinggallah. Aku akan membantu. Lin Bai memenangkan ini perang. Setelah mengatakan ini, Lan Yuxin terbang dengan kuat dan menyusul Lin Bai dan yang lainnya. Li Jis tanpa daya melihat mayat di pulau teleportasi sekte luar, serta murid sekte luar yang masih berjuang keras.
Li Jis berdiri, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara-saudari junior yang tewas dalam pertempuran, itu karena kakak-kakak senior tidak kompeten dan tidak bisa menyelamatkanmu. Aku harus pergi. Aku harus membantu Lin Bai memenangkan perang ini. Kamu tidak akan mati sia-sia. Aku bersumpah, aku akan membuat iblis sekte membayar harganya dengan darah. Li Jis meraung marah, dan dalam sekejap, dia menyusul Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Lan Yuxin mengikutinya, dan berkata dengan ringan, saya pikir kamu akan tinggal bersama Li Jis. Lan Yuxin berkata, saya tidak akan tinggal karena saya yakin kamu benar. Li Jis tidak pernah melihat begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan junior mati di depannya. Dia tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Ketika dia bereaksi, dia akan tahu bahwa kamu benar. Lan Yuxin berkata, dengan ringan. Lin Bai tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan menoleh ke belakang untuk melihat bahwa Li Jis telah mengikuti tim. Li Jis memandang Lin Bai, dengan sedikit keengganan dan rasa sakit di wajahnya. Ayo pergi, ayo menangkan perang ini. Lin Bai memimpin semua orang langsung ke lautan Danau Es. Laut Danau Es terletak di tengah-tengah pulau gerbang luar. Pulau gerbang luar berbentuk lingkaran besar, dan pusatnya adalah lautan danau glasial. Danau es dan lautan sangat besar, membentang jutaan mil dari utara ke selatan. Tempat ini memiliki geografi khusus dan tertutup oleh badai dan salju sepanjang tahun. Bahkan jika orang kuat datang ke sini dalam kesulitan, dia tidak dapat menahan dinginnya di sini. Pada saat ini, di danau es dan lautan, ada banyak prajurit berbaju hitam yang menyapu bolak-balik. Mereka sangat cepat, tetapi mereka memperhatikan setiap tempat dengan cermat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Di lautan danau es, leluhur tua Ding berdiri bersama lebih dari 20 orang kuat. Pada saat ini, leluhur tua Ding menyingkirkan token transmisi suara, dengan ekspresi lega di wajahnya. Pada saat ini, seorang pemuda jahat di sebelah leluhur tua Ding bertanya, Ding senior, melihat betapa leganya Anda, apakah ada berita dari sekte dalam? Leluhur tua Ding berkata sambil tersenyum, Tuan Jian, memang benar sekte dalam. Berita telah datang dari sekte dalam. Para prajurit dari sekte dalam telah menghancurkan susunan teleportasi di 4 halaman tenggara, barat laut dan utara. Sekarang bahkan jika para murid sekte dalam ingin datang keluar sekte, akan memakan waktu 3 atau 4 hari untuk datang dengan kecepatan penuh. Ini cukup bagi kita untuk menemukan segel ajaib. Tuan muda kegelapan ekstrim ini adalah putra suci dari sekte setan malam abadi. Budidayanya sangat luar biasa kuat, dan dia bisa dianggap sebagai sosok setingkat putra suci di Akademi Dongzu. Leluhur tua Ding memandangi selusin anak muda di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa pada saat sekte iblis saya bersembunyi dari dunia, sekte iblis lain akan memiliki bakat seperti itu. Bintang yang sedang naik daun di sekte iblis. 9 tuan muda sebanding dengan putra semi suci Akademi Dongzu. Patriark Ding berkata dengan kekaguman khusus ketika dia melihat 9 pemuda di sekitarnya. Tuan muda Jian adalah salah satu dari 9 tuan muda dari sekte iblis. Guru Jian tersenyum dan berkata, awalnya ketika saya datang ke Akademi Dongzu kali ini, saya pikir saya bisa melawan putra kuasi suci di Akademi Dongzu, tetapi saya tidak menyangka ayah saya tidak akan memberi saya kesempatan ini. Dan tidak akan membiarkanku pergi. Sekte dalam, sayang sekali. Leluhur Ding berkata, setelah kita mendapatkan kembali segel ajaib dan menghidupkan kembali sekte iblis, kamu akan memiliki banyak waktu untuk bersaing dengan orang bijak dari Akademi Dongzu. Pada saat ini, token transmisi suara di dalam tas leluhur Ding Chu berdering lagi. Leluhur tua Ding mengeluarkannya dan melihatnya, dan segera mengerutkan kening. Guru Jian bertanya, ada apa? Senior Ding, sepertinya kamu tidak perlu menunggu sampai hari ketika sekte iblis bangkit. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk bersaing dengan putra-putra kuasi suci Dongsu Academy. Kata leluhur tua Ding sambil tersenyum. Master Jian segera tersenyum di wajahnya, serius. Leluhur tua Ding berkata, saya baru saja menerima berita dari Akademi Selatan. Lin Bai, Lan Yuxin, dan Li Jis, 3 orang bijak terkuat di Akademi Selatan, telah tiba. Pintu luar. Bab 2332 Kutukan. Dipimpin oleh Lin Bai, 13 bersaudara termasuk Yin Jiuling, An Ning, Li Jis, Lan Yuxin, orang tua aneh, binatang setengah manusia, Huqi, Feng Wenjun, Si Jiamu dan Tianchan berjalan sampai ke es. Danau ke laut. Saat dia berjalan ke depan, Huqi terus melihat situasi di sekitar pintu luar. Pada saat ini, dia berkata, Lin Bai. Lin Bai melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Saudara Qi, apakah ini semua? Huqi berkata dengan tenang, entah kenapa, hari ini kita memasuki gerbang luar. Saat aku melihat bangunan di gerbang luar, aku punya perasaan. Lin Bai memandang Huqi dengan aneh. Huqi terkekeh dan berkata, bangunan di gerbang luar terlihat seperti jebakan yang saya gunakan saat berburu binatang di pegunungan dan hutan. Lin Bai dan yang lainnya memandang Huqi dengan heran.
Huki berkata, saya tidak bisa menjelaskan dengan tepat seperti apa rasanya, tapi saya merasa danau es dan laut jelas bukan tempat yang baik. Ini adalah kutukan. Yin Jiuling berkata saat ini. Huki bertanya dengan rasa ingin tahu, Yin Jiuling, apakah kamu mengetahui hal ini? Orang aneh tua itu bertanya, kutukan. Yin Jiuling berkata sambil terbang, kutukan adalah kekuatan yang sangat aneh antara langit dan bumi. Sangat misterius dan aneh, penganut Tao dan Buddha di Sizu adalah yang paling mahir dalam budidaya mantra. Umat Buddha menggunakan mantra untuk memurnikan telinga, dan penganut Tao dapat menghasilkan kekuatan super dengan menuliskan mantra di kertas kuning. Jimat Tao disebut jimat di Dongsu kami. Gerbang luar tempat kita berada sekarang adalah jimat yang sangat besar. Itu adalah jimat yang sangat kuat yang diukir dengan tanah sebagai kertas dan gerbang luar Nusantara sebagai tinta. Jimat dan lingkaran sihir berbeda. Meskipun asal-usulnya sama, di sana adalah perbedaan sebenarnya. Lingkaran sihir dapat digunakan berulang kali, dan lingkaran sihir dapat dibuka atau ditutup di tengah, tetapi mantra tidak bisa. Setelah mantra dibuka, itu tidak dapat dimatikan. Anda hanya bisa menunggu sampai kekuatan masuk mantranya habis sebelum mantranya hilang. Penganut Taos itu biasanya suka menggunakan mantra untuk membunuh iblis atau menekan iblis. Pada saat yang sama, ada juga murid Tao dan Buddha yang menarik menggunakan jimat untuk menghadapi ciptaan prajurit kutukan. Yin Jiuling mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Orang tua aneh itu terkekeh dan berkata, ini semua adalah hal-hal yang suka dimainkan oleh sekte situ. Kami jarang melihatnya di Dongzu. Mengapa gerbang luar ini memiliki jimat yang begitu besar? Yin Jiuling berkata, dulu, Tuhan Yuanzu dan Yuanzu Master Mo adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya di Provinsi Timur. Mereka telah pergi ke Tanah Barat dan mempraktikkan seni kutukan. Terutama Tuan Yuan Mo, dia telah berlatih di Tanah Barat selama 10 tahun dan menciptakan keterampilan yang unik ini adalah Yuan Mo. Mantra reinkarnasi dalam Sutra Iblis. Yin Jiuling berkata dengan ringan. Baru kemudian Lin Bai ingat bahwa Yin Jiuling mempraktikkan kutukan reinkarnasi dalam Sutra Setan Yuan, dan tentu saja dia mengetahui segel kutukan dengan sangat baik. Gerbang luar ini sebenarnya adalah jimat yang sangat besar. Mata Lin Bai berbinar saat dia melihat ke danau es dan laut di depan. Mata Yin Jiuling bersinar terang saat ini, dan dia berkata, Lin Bai, kita harus lebih berhati-hati. Begitu jimat dengan bumi sebagai kertas dan kepulauan gerbang luar sebagai tinta ini mulai beroperasi, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Level. Aning berkata, Lin Bai, karena Yin Jiuling telah mengenali jimat ini, kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Di lautan danau es, jika kita menemukan orang-orang dari sekte iblis, kita harus menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah itu, kita harus segera pergi. Lin Bai berkata, oke, ayo kita lakukan. Jika saya membaca dengan benar, area di depan adalah tempat tinggal para tetua sekte luar. Setelah melewati area ini, kita akan masuk danau es Hai, tolong bergembiralah dan jangan anggap enteng. Semua orang menunggu dengan napas tertahan, mata mereka berbinar, dan mereka berlari lurus ke depan. Sesampainya di daerah tempat tinggal para tetua sekte luar, Lin Bai menemukan bahwa tempat itu sudah sepi. Feng Wenjun berkata, sekte luar mengalami bencana seperti itu. Pada saat ini, semua tetua sekte luar telah meninggalkan tempat tinggal mereka, baik untuk melarikan diri demi hidup mereka, atau untuk mendukung murid sekte luar. Lan Yuxin berkata, ya, kali ini setelah bencana di Akademi Dongzu, sekilas kamu bisa tahu siapa yang setia pada Akademi Dongzu dan siapa yang munafik terhadap Akademi Dongzu. Li Jis terkekeh dan berkata, omong-omong, kalian orang-orang suci yang sok itu di halaman timur benar-benar membuka mataku. Aning berkata, Li Jis, apakah kamu berbicara tentang Si Zongxian dan Wu He? Li Jis berkata sambil tersenyum, tentu saja itu mereka. Sumber daya pelatihan Akademi Dongzu telah memungkinkan mereka budidaya terus meningkat. Sekarang Akademi Dongzu membutuhkan upaya mereka, mereka telah menyusut. Saya, Li Jis, benar-benar buta. Saya masih berpikir bahwa mereka akan menjadi masa depan. Dongzu, andalan Akademi, haha. Jis tertawa pada dirinya sendiri. Li Jis memandang Yin Jiuling dan yang lainnya dan berkata, mereka adalah sekelompok orang yang menganggap mereka jenius, tetapi mereka masih belum tahu bahwa monster yang dihina di halaman timur siang dan malam itu nyata. Tua aneh, binatang raksasa setengah manusia, saudara keempat Tianchan, Yin Jiuling, maafkan aku, itu semua salahku, Li Jis, ini, Li minta maaf padamu. Li Jis berkata dengan tulus sambil mengepalkan tinjunya. Yin Jiuling tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Orang aneh tua itu tersenyum bebas. Keempat bersaudara Tianchan mengangguk sedikit. Binatang setengah manusia raksasa itu tersenyum dan berteriak, makan daging, makan daging. Orang-orang yang disebutkan Li Jis barusan tidak memiliki reputasi yang baik di halaman timur, dan mereka semua disebut monster. Keempat Tianchan bersaudara adalah monster yang terlahir cacat. Yin Jiuling, monster yang bereinkarnasi 9 kali.
Orang aneh tua itu jelas baru berusia 20-an, tapi dia adalah orang tua yang sekarat, ini juga monster. Adapun binatang setengah manusia raksasa, meskipun kuat dalam budidaya, ia tidak terlalu cerdas dan juga disebut monster. Awalnya, Li Jis tidak repot-repot berinteraksi dengan mereka sebelumnya, tetapi sekarang Lin Bai memanggil mereka, memungkinkan Li Jis mengenal kelompok orang ini lagi. Aning berkata sambil tersenyum, mengapa meminta maaf? Orang-orang menghina saya, hanya saja mereka memandang orang secara berbeda. Li Jis, jika Anda ingin meminta maaf, tunggu sampai masalah ini selesai dan traktir kami minum. Li Jis tersenyum dengan gembira. Haha, itu wajar. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan mengundang kalian semua untuk minum. Lin Bai tersenyum saat ini, oke, kita akan membicarakannya nanti. Ada danau dan laut es di depan, jadi berhati-hatilah. Ning mengerutkan bibirnya dan berkata, Lin Bai, jangan cemas. Kita harus menyelesaikan makannya dulu. Kalau tidak, kita akan kelelahan karena bertarung di lautan danau es. Bagaimana kalau pergi ke Pulau Yanglongmu untuk meminum angin barat laut? Ah, keempat bersaudara Tianchan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hahaha, kakak Aning benar. Feng Wenjun juga tertawa. Yin Jiuling juga menunjukkan senyuman langka. Lan Yuxin menutup mulutnya dan mencibir. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan dia berkata, meskipun tidak banyak orang di Pulau Naga yang milikku, masih ada anggur. Tidak seburuk yang kamu katakan. Orang aneh tua itu tersenyum dan berkata, apa Lin kata Bai masuk akal. Mari kita mulai urusan sekarang. Adapun tempat makan setelah kita selesai, kita akan membicarakannya nanti. Ayo pergi ke Laut Danau Es. Bab 2333, satu gerakan berlalu. Setelah melewati area murid luar, Lin Bai dan yang lainnya memasuki lautan Danau Es. Danau dan laut yang sedingin es, lingkungan yang keras, daratan beku, badai sedingin pisau, bercampur angin dan salju. Feng Wenjun berkata, saya mendengar tentang laut danau es ketika saya berada di domain Fengge. Tempat ini adalah area terlarang di dalam sekte luar. Tidak ada murid yang bisa masuk ke dalamnya. Tempat ini awalnya adalah tempat di atas laut dewa dan iblis. Wilayah laut yang sangat luas, tetapi entah kenapa, dalam setahun, wilayah laut di sini benar-benar membeku, membentuk danau es yang sangat besar, dan inilah lautan danau es. Feng Wenjun berkata dengan ringan. Si Jiamu berkata dengan ringan, badai es dan salju di laut danau es di sini terlalu kuat. Kamu harus lebih berhati-hati. Jarak pandang juga sangat rendah. Hampir sulit untuk melihat apapun dari jarak 1000 meter. Pergi. Setelah melangkah ke laut danau es, ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah dingin. Dia mengambil satu langkah dan menerobos es dan salju yang tak ada habisnya. Dan kemudian, orang-orang lainnya mengikuti dari belakang. Di Laut Danau Es, leluhur Ding masih mengatur prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan keberadaan segel ajaib. Pada saat ini, di belakang leluhur tua Ding, ada seorang pria tampan dengan wajah seperti batu giok dan rambut putih. Awalnya, matanya tertutup, tetapi sekarang setelah Lin Bai dan yang lainnya melangkah ke lautan Danau Es, dia perlahan membuka matanya. Mata. Seseorang datang. Pria berambut putih itu mengulurkan tangan untuk menangkap kepingan salju dan berkata dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan pria berambut putih itu, leluhur tua Ding dan Tuan Jian menoleh sedikit dan menatap pria itu. Tuan muda Jian berkata, tidak mungkin. Kami baru masuk setelah tetua sekte luar meninggalkan Laut Danau Es. Selain itu, semua prajurit yang menjaga tempat ini telah dibunuh oleh kami. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui bahwa kami berada di dalam Laut Danau Es sekarang. Tuan Feixue, apakah Anda merasa salah? Pria berambut putih itu berkata dengan ekspresi tenang, saya telah berlatih cara es dan salju sejak saya masih kecil. Setelah saya melangkah ke dalam es danau laut, saya mempraktikkan kultivasi saya. Karena tersebar di setiap kepingan salju, tentu saja saya tidak bisa merasa salah. Leluhur tua Ding mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Feixue, siapa dia? Pria berambut putih, Tuan Feixue, berkata, saya tidak tahu, totalnya ada 10. Ada banyak orang yang budidayanya berada di sekitar kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Guru Jian berkata, pasti para tetua dari sekte luar yang datang ke sini untuk menjelajah, saya akan pergi dan merawat mereka. Guru Feixue berkata pada saat ini, tetapi mereka sangat kuat. Sambil berbicara, Tuan Feixue mendongak. Pupil gelapnya sepertinya mampu untuk melihat menembus langit. Dia melirik jutaan wilayah dan melihat Lin Bai dan yang lainnya yang kini telah melangkah ke lautan danau es. Pada saat ini, ketika Tuan Muda Feixue mendongak, Yin Jiuling di sebelah Lin Bai tiba-tiba memiliki 9 segel kutukan di tubuhnya yang berkedip bersamaan. Pupil Yin Jiuling keras. Sekilas, di jutaan wilayah, saya menatap mata Tuan Feixue. Puff. Tuan Feixue langsung memuntahkan seteguk darah. Saya terluka oleh mata Yin Jiuling. Ketika Patriark Ding melihat Tuan Feixue muntah darah, dia langsung terkejut.
Tuan Muda Fei Shui adalah bintang yang sedang naik daun di Sekte Iblis. Dia sebanding dengan putra semi suci dari Akademi Dongzu. Dia adalah salah satu dari 9 master hebat di Sekte Iblis. Tuan Jian melihat dan bertanya, Tuan Fei Shui, ada apa? Tuan Fei Shui menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, itu hanya sebuah gerakan. Memang benar, sangat kuat, di dalam gerbang luar. Saya belum pernah melihat pejuang sekuat ini di alam hidup dan mati. Kekuatan mereka seharusnya sama dengan kita. Mata leluhur tua Ding berkilat dan dia bertanya, apakah mereka mirip denganmu? Tuan Fei Shui, dapatkah Anda melihatnya? Seorang pemuda dengan pedang yang menembus langit dan bumi. Tuan Fei Shui berkata, saya melihatnya. Di antara kelompok orang itu, ada 2 pendekar pedang yang kuat, satu berada di alam kesempurnaan besar hidup dan mati, dan yang lainnya berada di alam hidup dan mati tingkat ke-9. Leluhur Ding berkata, sepertinya mereka ada di sini. Saat dia berbicara, Leluhur Ding memiliki ekspresi suram di wajahnya yang tidak dapat disembunyikan. Tuan Muda Jian bertanya, Ding Senior, siapa yang ada di sini? Leluhur tua Ding berkata, saya tidak menyangka bahwa meskipun saya telah melakukan semua trik saya dan membuat keributan besar di gerbang luar dan dalam, saya tetap saja tidak membutakan mata Lin Bai. Dia akhirnya melihat petunjuknya. Orang ini hanyalah monster. Tuan Muda Jian dan Tuan Muda Fei Shui sama-sama memandang leluhur tua Ding dengan aneh. Leluhur Ding berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku baru saja menerima kabar bahwa Lin Bai, Li Jis, dan Lan Yuxin meninggalkan halaman selatan dan memasuki gerbang luar. Alam hidup dan mati tingkat 9 adalah Lin Bai. Orang ini adalah musuh nomor 1 dari Sekte Iblis kita. Tuan Muda Jian berkata dengan nada menghina, Senior Ding, mengapa kamu harus panik? Dia hanyalah seorang pejuang. Bahkan jika dia datang ke Binghuhai, dia akan mati saja. Leluhur tua Ding berkata dengan dingin, jangan meremehkan mereka, terutama Lin Bai. Orang ini tidak hanya memiliki ilmu pedang tetapi juga memiliki kekuatan para dewa. Terlebih lagi, orang ini memiliki pikiran seperti rubah dan sangat licik. Terutama, orang ini terkenal kejam. Dia adalah orang yang kejam. Setelah Ding Patriark menyebutkan kejadian Lin Bai, dia merasa ngeri di dalam hatinya. Tuan Muda Jian berkata, karena putra kuasi suci Akademi Dongzu ada di sini, tentu saja kita harus bertarung dengan mereka. Senior Ding, tolong lanjutkan mengatur prajurit untuk mencari segel ajaib. Adapun kuasi ini orang bijak, kita harus melawan mereka. Anak suci, serahkan saja pada kita bersembilan untuk menyelesaikannya. Guru Jian berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Jian baru saja selesai berbicara. Di sampingnya, 8 orang lainnya berdiri satu demi satu, termasuk Tuan Muda Fei Shui. Oke, karena kamu ingin bertarung dengan putra kuasi Sein, silakan saja, Patriark Ding mengangguk. Ayo pergi. Tuan Muda Jian menerima izin dari leluhur Ding, dan segera terbang ke udara bersama 8 tuan muda lainnya, menghilang tanpa jejak. Setelah 9 guru tertua dari Sekte Iblis pergi, Lin Xiaoxing mendatangi leluhur tua Ding dan berkata, bisakah 9 dari mereka menangani Lin Bai dan yang lainnya? Leluhur tua Ding berkata, ambillah Lei Chong, Cai Ming, Gu Yuan, ayo pergi bersama. Meskipun gunung es telah ditemukan, akan memakan waktu lama untuk membuka segel di sini. Selama periode ini, aku tidak ingin ada yang menggangguku. Terutama Lin Bai. Jangan biarkan mereka mendekati gunung es. Lin Xiaoxing mengangguk dan berkata, oke. Leluhur tua Ding memandangi angin dan salju di lautan danau es dan berkata dengan ringan, saya harap saya bisa menghentikan Lin Bai. Saya selalu merasa bahwa orang ini akan datang. Laut danau es pasti menjadi musuh tangguh Sekte Iblis kita. Di laut danau es, Lin Bai dan kelompoknya terbang dengan kecepatan tinggi, mencari jejak murid-murid Sekte Iblis. Pada saat ini, Yin Jiuling tiba-tiba mengangkat matanya, dan Lin Bai merasakan ada kekuatan yang kuat di mata Yin Jiuling. Dia sepertinya telah melihat neraka dengan sekali pandang, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Mereka menemukan kita. Yin Jiuling berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya, di mana itu? Yin Jiuling berkata, saya tidak tahu, saya pernah pindah dengan salah satu dari mereka. Orang ini memiliki tingkat kultivasi Dzogchen di alam kelahiran dan kematian, tetapi kekuatannya adalah tidak lebih lemah dari kita semua. Aning berkata, sepertinya mereka benar-benar berada di laut danau es. Lin Bai berkata, karena mereka belum pergi, itu berarti mereka belum mendapatkan segel ajaib, jadi kita bisa. Ini belum terlambat. Bab 2334 9 Tuan Muda dari Sekte Iblis. 9 putra tertua dari Sekte Iblis meninggalkan gunung es dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Fei Shui, di mana mereka? Tuan Jian bertanya. Tuan Fei Shui memejamkan mata dan merasakan hembusan angin dan salju. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mendarat di gunung es di bawah, memandang ke depan dengan dingin. Mereka ada di sana. Tuan Fei Shui berdiri di atas gunung es, mengarahkan jarinya ke badai salju di depan. 8 tuan muda lainnya mendongak,
dan tidak lama kemudian, mereka melihat selusin sosok bergegas ke arah mereka dari angin dan salju. Setelah Lin Bai dan yang lainnya bergegas keluar dari angin dan salju untuk mengejar, Lin Bai adalah orang pertama yang berhenti. Kemudian Yin Jiuling mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung es tidak jauh dari sana. Orang aneh tua itu menyipitkan matanya, dan setengah manusia binatang itu berteriak, makan daging, makan daging, makan daging. Wajahnya bersemangat. Li Jis dan Lan Yuxin juga memperhatikan aura orang kuat di dekatnya. Di gunung es, Aning datang ke sisi Lin Bai, membawa pedang besi di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang. Lin Bai mendongak dan melihat 9 pria dan wanita muda berdiri di atas gunung es. Mereka adalah pria dan wanita tampan, dan aura mereka sangat kuat. Tuan Muda Jian memimpin, mengambil beberapa langkah ke depan, dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah Anda putra semi suci di Akademi Dongzu? Aning tersenyum dingin dan berkata, siapa yang datang? Beritahu saya nama Anda, dan aku akan mengayunkan pedangku. Jangan bunuh orang tak dikenal itu. Sepertinya dia benar-benar anak yang sok suci, Tuan Jian menyeringai, dengan kegembiraan di wajahnya. Dia berdiri di atas gunung es, menghadap Lin Bai dan yang lainnya, dan berkata dengan arogan, dengar, kami adalah keturunan murid Sekte Iblis. Di Sekte Iblis, semua keturunan murid Sekte Iblis menyebut kami 9 Tuan Muda. Saya Jian. Tuan Jian tersenyum liar. Lin Bai maju selangkah dan bertanya, murid dari Sekte Iblis, segera keluar dari Laut Danau Es dan Akademi Dongzu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Guru Jian mencibir, saya masih takut. Kamu sangat sopan. Saya sudah lama mendengar bahwa putra semi suci Akademi Dongzu adalah jenius paling menonjol di Dongzu. Kami sudah lama mengaguminya dan ingin datang dan meminta nasihat. Hari ini saya akhirnya punya kesempatan. Tentu saja kita tidak bisa melepaskannya. Tolong beri saya pencerahan. Master Jidark mengangkat tangannya dan meraihnya, dan bola gas gelap mengembun di tangannya, memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Aning berkata dengan dingin, sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari. Orang aneh tua itu tersenyum aneh, omong kosong, kita di sini untuk bertarung. Benar, barbar. Binatang setengah manusia raksasa itu berteriak dengan penuh semangat, makan daging, makan daging. Keempat saudara Tianchan berkata, Lilin Bai, buatlah keputusan. Jika kita tidak berurusan dengan mereka, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan kita melanjutkan. Setelah mendengar ini, Lin Bai diam-diam mengangkat makanan dari tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan pedang iblis, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan dia memandang Master ke-9 dari Sekte Iblis dengan sedikit ketidakpedulian, tepat pada waktunya, aku juga ingin tahu lokasinya segel iblis dari mereka. Yin Jiuling berkata dengan nada mati, semut ini bergerak sangat lambat, saya benar-benar ingin menginjak-injak mereka sampai mati. Lin Bai memandang ke arah Yin Jiuling. Pada saat ini, Lin Bai menyadari hal itu ketika dia menemukannya Yin Jiuling sebelumnya, dia berkata dia sedang memperhatikan semut bergerak. Sekarang Lin Bai akhirnya mengerti, apa yang dimaksud Yin Jiuling dengan gerakan semut. Lin Bai tersenyum dan berkata, Yin Jiuling, semut sedang bergerak, apakah akan turun hujan? Yin Jiuling berkata, ini akan turun hujan, dan ini adalah hujan yang sangat deras, hujan berdarah, badai berdarah. Yin Jiuling mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Fei Xue. Yin Jiuling seharusnya merasakannya saat ini. Orang yang baru saja dia lawan adalah Tuan Fei Xue. Tuan Fei Xue juga melihat ke arah Yin Jiuling. Pada saat ini, mata Tuan Fei Xue berkilat, dan dia mengambil langkah maju. Kekuatan luar biasa menyebar ke segala arah. Dia sedikit mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah Yin Jiuling dan yang lainnya. Makam salju. Tuan Fei Xue meraihnya dengan satu tangan, dan angin serta salju yang menderu di sekelilingnya tiba-tiba menjadi kencang. Angin dan salju yang tak berujung berkumpul dan mengelilingi Lin Bai dan 9 orang lainnya, membentuk sebuah makam besar. Ambil tindakan. Lawan cepat. Pada saat ini, suara dingin Lin Bai datang dari makam salju. Sikat. Cahaya pedang mencapai langit dan bumi membelah makam salju, dan sosok semua orang terbang keluar darinya. Yin Jiuling berdiri di tempat, matanya bersinar, dan sebuah kekuatan tiba-tiba berkumpul. Pada saat ini, mata Yin Jiuling berubah menjadi abu-abu. Dia menatap dengan dingin ke Tuan Muda ke-9 dari Sekte Iblis di Gunung Es, dan mengucapkan satu kata dengan dingin, kematian. Tidak. Tuan Muda tertua semuanya terkejut. Mereka merasa kekuatan mengerikan keluar dari kehampaan, seperti hantu. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan, tapi itu memang kuat. 9 Tuan Muda segera terbang dan meninggalkan Gunung Es. Saat mereka pergi, gunung es yang besar dan megah meledak dengan keras, dan bahkan pecahan yang beterbangan berubah menjadi abu terbang dan menghilang di udara. Tuan Muda Fei Xue dan Yin Jiuling melakukan gerakan demi gerakan, yang tak tertandingi di dunia dan menakjubkan bagi makhluk surgawi. Saat Tuan Fei Xue dan Yin Jiuling bertarung, pertempuran sengit ini secara resmi dimulai.
Saat Aning bergegas keluar dari makam salju, pedang besi di belakang punggungnya terhunus, dan dia langsung menuju ke arah Master Jian dengan satu pedang. Ada 9 dari kita di sini, dan kamu menemukanku. Kamu benar-benar mencari kematian. Tuan Jian mencibir. Sosoknya seperti lubang hitam, menyerap cahaya dari dunia, dan kabut hitam yang menyesatkan memenuhi tubuhnya. Dan keluar. Rusak. Teriak Aning tajam, cahaya pedang menebas dengan ganas, membelah kabut hitam. Pada saat ini, Master Ji Dark melompat keluar dari kabut hitam. Saat kekuatannya melonjak, dua lampu hitam yang menusuk terbang dari tangannya, panah Dewa Kegelapan. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan muncul. Tiba-tiba muncul di sebelah 4 bersaudara Tianchan. Saudaraku, hati-hati. 3 orang lainnya segera berseru. Kecepatan pemuda ini sangat cepat, seolah-olah dia sedang berteleportasi, dan tidak ada jejak sama sekali. Sentuhan. Kakak tertua dari 4 bersaudara Tianchan, Ling Yi, dipukul oleh pemuda tersebut hingga muntah darah dan terbang mundur dalam keadaan mengenaskan. Sepertinya anak sok suci itu tidak terlalu baik. Setelah pemuda itu menjatuhkan Ling Yi, dia tersenyum dingin, itu terlalu membosankan, jadi ayo bertarung dengan cepat. Ingat, orang yang membunuhmu adalah setan sekte, Tuan Chai Feng. Pemuda itu tersenyum dingin, dan dalam sekejap, dia menghilang di depan 4 bersaudara Tianchan. Saudaraku, pada saat ini, 3 orang lainnya semuanya mengerti. Pada saat ini, Tuan Muda Zui Feng menghilang, dan lawan terbaiknya adalah Ling Yi yang terluka parah. Saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki keempat, karena dia ingin melihat kekuatan dari putra kuasi suci, biarkan mereka melihatnya. Kita semua diundang ke sini oleh saudara Lin Bai, jadi kita tidak boleh malu. Ling Wan berkata dengan sengit. Mengerti. 3 lainnya berteriak serempak. Ayo. Ling Yi meraung dengan marah, Raja Iblis Tianchan. Hualala. Pada saat ini, tubuh keempat orang itu bergabung menjadi satu dan menjadi manusia yang utuh. Namun yang mengejutkan adalah terdapat wajah manusia di bagian depan, belakang, kiri dan kanan kepala orang tersebut, dan semuanya sama persis. Pada saat inilah Raja Iblis Tianchan muncul kembali di dunia. Bab 2335 pertarungan sengit berlanjut. Ketika Tuan Muda Zui Feng melihat keempat orang itu menyatu menjadi satu, dia segera tersenyum menghina dan berkata, saya tidak menyangka kalian berempat orang cacat memiliki kemampuan seperti itu, tetapi tidak ada gunanya. Anda pasti akan mati di tangan saya hari ini. Menderita kematian. Pisau tinju angin musim gugur. Tuan Muda Zui Feng sangat cepat dan menyatu dengan angin. Pada saat ini, tinjunya sepertinya telah berubah menjadi pedang peri yang tidak bisa dihancurkan, dan dia meninju Raja Iblis Tianchan dengan satu pukulan. Hahaha, ambil nyawamu, dengan kecepatanmu, kamu tidak bisa mengejarku. Sosok Master Chai Feng yang tertawa gila menggema. Master Zui Feng sangat yakin dengan pukulannya dan merasa bahwa keempat saudara Tianchan pasti akan mati di tangannya. Dan saat pukulan Tuan Muda Zui Feng yang sangat percaya diri mendarat di depan Raja Iblis Tianchan, Raja Iblis Tianchan sedikit mengangkat tangannya, meraihnya ke depan, dan dengan mudah menangkap pukulan Tuan Muda Zui Feng. Pukulan ini, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak bisa melihat jejakku dengan jelas. Bagaimana mungkin kamu tahu ke arah mana aku menyerang? Bagaimana kamu bisa menangkap pukulanku? Tinju Tuan Chai Feng ditangkap oleh Raja Iblis Tianchan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 8 murid Raja Iblis Tianchan semuanya memandang Tuan Muda Zui Feng, matanya merah darah, dan sebuah suara bergema seperti suara iblis, semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah, siapa yang baru saja kamu katakan? Dia cacat. Tuan Muda Zui Feng ditatap oleh 8 murid Raja Iblis Tianchan, dan pupil matanya melebar ketakutan. Pada saat ini, sedikit ketakutan dan kengerian muncul dari lubuk hatinya. Kamu hanyalah monster. Tuan Zui Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Raja Iblis Tianchan tersenyum kejam dan mengusir Tuan Muda Zui Feng. Saat Tuan Zui Feng mendarat, sosoknya menghilang lagi. Di saat yang sama, sosok Raja Iblis Tianchan berkedip dan menghilang. Mau kemana? Kecepatan orang ini sebenarnya lebih cepat dari saya. Tuan Muda Zui Feng berkata dengan terkejut. Apakah ini kecepatan yang kamu banggakan? Pada saat ini, suara ajaib datang dari telinga guru Zui Feng. Tuan Muda Zui Feng berbalik dengan ngeri, dan dia kebetulan menemukan Raja Iblis Tianchan menempel di punggungnya, terbang dengan kecepatan yang sama dengannya. Terutama 8 murid Raja Iblis Tianchan yang begitu dingin dan kejam, dia menatap Tuan Muda Chai Feng seolah ingin menguliti dan mengejangnya. Ini. Tuan Muda Zui Feng sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, di antara 9 Tuan Muda, ketika Tuan Muda Jian, Tuan Muda Fei Xue, dan Tuan Muda Zui Feng mengambil tindakan, sisanya tidak dapat lagi menahan diri. Namaku Lan, dan orang-orang dari Sekte Iblis memanggilku Tuan Lan. Aku ingin tahu orang bijak mana yang akan datang untuk bertarung. Seorang cendekiawan muda yang mengenakan gaun hijau berjalan sambil tersenyum.
Ketika Lin Bai melihatnya, dia segera berjalan ke depan. Tetapi ketika Lin Bai hendak mengambil tindakan, Feng Wenjun berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, menurut saya tuan muda ini juga orang yang telah membaca buku selama beberapa tahun. Kebetulan saya juga telah membaca beberapa tahun buku. Ada banyak hal di antara kita. Dia lawan yang baik." Feng Wenjun berjalan keluar sambil tersenyum. Lin Bai memandang Feng Wenjun dengan dingin dan berkata, "Saudara Feng, kamu." Feng Wenjun berkata sambil tersenyum tipis, "Saudara Lin, jangan khawatir, meskipun saya tidak sebaik Yin Jiuling dan Raja Iblis Tianchan. Sekuat apapun kamu, tapi aku tidak selemah yang kamu kira. Biarkan aku yang melakukannya." Feng Wenjun terkekeh dan melangkah maju. Saat ini, si Jiamu menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Dia maju selangkah dan meraih tangan Feng Wenjun. Dia tidak ingin Feng Wenjun pergi. "Jangan khawatir, Jiamu, aku akan menang." Feng Wenjun terkekeh, "Aku tidak akan membiarkan kejadian setengah tahun yang lalu terjadi pada kita, dan aku tidak akan mengajakmu melarikan diri bersama. Mencari perlindungan dari keluargaku. Aku ingin menjadi lebih kuat. Dengan cara ini aku bisa melindungimu dan orang-orang serta hal-hal yang ingin aku lindungi." Feng Wenjun pergi dan pergi, tangan si Jiamu melangkah maju dengan tegas. "Tuan Lan, tolong beri saya nasihat." Feng Wenjun terkekeh. Tuan Lan tersenyum lembut dan mengeluarkan kuas besar dari tas penyimpanannya. Kuas ini tingginya 3 meter dan meneteskan tinta. "Tolong." Tuan Lan tersenyum. Feng Wenjun menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Pada saat ini, Tuan Lan bergerak, melambaikan kuas di tangannya, dan melakukan pukulan di udara. Tiba-tiba dunia berguncang, dan kekuatan yang kuat jatuh dari langit dan mengenai kepala Feng Wenjun. "Wenjun, hati-hati." Si Jiamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat ini. Wajah Feng Wenjun berubah, dan kipas lipat di tangannya tiba-tiba terbuka, dan dengan lambaian, badai dahsyat menyerbu ke langit, menghancurkan pukulan Tuan Lan menjadi berkeping-keping. "Tentu saja, saya memiliki beberapa keterampilan. Kalau begitu, saya tidak akan menahan diri lagi. Baik vertikal maupun horizontal adalah dua sumur." Tuan Lan mengangkat tangannya dan membuat pukulan. Kuas besar di tangannya bergerak naik ke dunia, dan 4 kekuatan besar menyebar dan menyelimuti dunia. Mengelilingi Feng Wenjun, tampaknya Feng Wenjun terjebak di dalam. Pada saat yang sama, Tuan Lan terus melambaikan kuasnya, 4 pukulan membuat mulut. Boom! Langit bergetar hebat, dan kekuatan tak berujung mengembun, seolah-olah telah berubah menjadi mulut Dewa Iblis besar dalam pertempuran, menghadap Feng Wenjun menggigitnya dengan keras. Ekspresi Feng Wenjun berubah drastis, dan dengan konsentrasi kekuatan ini, Feng Wenjun terbang mundur. "Wenjun." Wajah si Jiamu menunjukkan kemarahan dan kekhawatiran. Dia menatap Tuan Lan, dengan niat membunuh mengalir keluar. "Jiamu, jangan kemari." Feng Wenjun bangkit dari tanah, memegang kipas lipat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tersenyum pada dirinya sendiri. "Sebelumnya, saat kita masih sekeluarga, yang lebih tua berkata kepadaku, aku punya bakat luar biasa dalam berkultivasi, jadi aku harus menaruh pikiranku pada berkultivasi. Tetapi menurutku tidak. Dibandingkan dengan kakakku, aku lebih suka menikmati pegunungan, sungai dan buku-buku di dunia ini. Saya pikir dengan saudara laki-laki saya dan dengan restu keluarga saya bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Tetapi setengah tahun yang lalu, saya menyadari betapa salahnya saya. Saya dikejar oleh Mo Baihe dan yang lainnya, jadi aku harus membawamu dan melarikan diri kembali ke wilayah Fengge, melarikan diri kembali ke keluarga Feng. Ini sangat memalukan. Bahkan ketika menghadapi kekuatan Mo Baihe dan yang lainnya, aku sebenarnya harus bersembunyi di belakangmu." Feng Wenjun berdiri, menatap si Jiamu, dia berkata sambil tersenyum. Lin Bai berdiri di samping, mendengarkan Feng Wenjun berbicara dengan si Jiamu. "Jiamu, maafkan aku tidak melindungimu sebelumnya. Saudaraku, maafkan aku seharusnya tidak melanggar perintahmu sebelumnya. Ayah, ibu, tetua keluarga, maafkan aku terlalu disengaja sebelumnya." Feng Wenjun berdiri dari tanah, senyum hangat di wajahnya memudar, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Lin Bai belum pernah melihat Feng Wenjun seperti ini. Dalam ingatan Lin Bai, Feng Wenjun selalu menjadi pria sastra dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, Feng Wenjun tampaknya telah berubah dari seorang pria terpelajar menjadi seorang pembunuh yang kejam. Tapi sekarang, Feng Wenjun berkata sambil mencibir, "Tapi sekarang, aku akan membuat semua orang yang telah menyakitimu jatuh menjadi abu dan dimusnahkan." Gemuruh. Saat Feng Wenjun meraung, badai besar datang dari Chongfeng. Tubuh Wenjun memenuhi udara. Angin ini adalah angin hitam, mengelilingi Feng Wenjun. Benda apapun yang terperangkap di dalamnya akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tuan Lan melihat angin hitam aneh yang disebarkan oleh Feng Wenjun, dan matanya bersinar. Kuas besar di tangannya membuat pukulan, 6 pukulan akan membunuh. Bab 2336, jatuh. 6 pukulan akan menghasilkan pembunuhan. Mata Tuan Lan berkedip, dan kuas di tangannya dengan cepat membuat 6 pukulan di udara.
6 pukulan jatuh, dan kata besar, bunuh, jatuh dari langit dan mengenai Feng Wenjun. Keluar. Feng Wenjun meraung marah, melambaikan kipas lipat di tangannya, dan angin hitam yang mengelilinginya menyapu, menyebar seperti badai, menghancurkan kata-kata pembunuh Tuan Lan, dan pada saat yang sama, menghancurkan Tuan Lan. Lan. Tuan muda itu dipukuli sampai dia muntah darah, dan tubuhnya terbang dalam keadaan tercela. Feng Wenjun terbang dari tempat itu, dikelilingi oleh angin hitam. Dia memandang Tuan Lan dengan kejam dan berkata, sikat itu untuk menulis, bukan untuk membunuh. Kamu harus belajar dengan giat. Feng Wen, saat kamu berbicara, kamu membuka kipas lipatmu dan melambaikannya. Angin hitam menyapu langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kutukan angin ilahi dari 10.000 kehancuran. Angin hitam menyapu, dan badai hitam besar ini menyapu. Tiba-tiba warna langit dan bumi berubah, dan matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya. Ketika Yin Jiuling melawan Master Fei Xue, dia melihat ke belakang dengan terkejut dan berkata, Feng Geyu, Feng Shen Tao Sutra, keluarga Feng. Pada saat yang sama, jauh dari Akademi Dongzu, Feng Geyu, keluarga Feng di dalam, seorang pria parubaya yang luar biasa tiba-tiba melihat ke cakrawala, dengan sedikit keterkejutan dan banyak kelegaan di wajahnya. Ada apa? Kali ini, seorang wanita di sebelah pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria parubaya itu berkata, angin kehancuran sedang bertiup. Wanita itu bertanya dengan heran, apakah itu Tuan Wen? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, ya, dia akhirnya menjadi tercerahkan. Saya merasakannya, perasaan, Wan Jun. Kekuatan, kutukan angin penghancur dewa. Wanita itu berkata dengan gembira, Wen Jun awalnya adalah prajurit yang paling cocok di keluarga Feng kami selama ratusan tahun untuk berlatih, Dao Sutra Dewa Angin, tapi anak ini telah dianiaya oleh kami dan dia sejak dia masih kecil. Adikku manja. Karena masalah ini, para tetua keluarga sering bertengkar denganmu. Sekarang dia sudah tercerahkan, ini adalah kebahagiaan yang besar bagi keluarga Feng kami. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tentu saja ini adalah kegembiraan yang besar. Selama Wen Jun dapat terus berlatih, Dao Sutra Dewa Angin, dengan baik, itu tidak akan lama lagi dia bisa mencapai ranah perebutan posisi teratas dan menjadi sehebat leluhurnya. Pergi dan satukan anggota keluarga. Panggil semua tetua ke sini. Merekalah yang memaksaku untuk melakukannya, biarkan Wen Jun berlatih di masa lalu. Sekarang Wen Jun telah tercerahkan, saya akan sangat marah kepada para tetua ini. Pria parubaya itu tersenyum seperti anak kecil. Wanita itu tersenyum dan berkata, ayolah, berapa banyak tetua yang kamu bertengkar di pertemuan keluarga sebelumnya? Bukankah kamu selalu menang dengan bermain nakal? Mendengar ini, pria parubaya itu tersenyum canggung dan berkata, ahem, tentang saya. Tidak apa-apa jika tidak membicarakan pencapaian besarnya di masa depan, hahaha. Pria parubaya dan istrinya tertawa terbahak-bahak sambil berbicara dan tertawa. Gemuruh. Di danau es dan laut, Tuan Lan dikalahkan oleh Feng Wenjun. 6 pukulan akan membunuhmu. Tuan Lan dalam keadaan malu dan muntah darah, tapi dia masih memegang sikatnya erat-erat dan menggunakan gerakan membunuh terkuatnya. Mata Feng Wenjun berbinar, dia memegang erat kipas lipat itu dengan satu tangan, dan memukul Tuan Lan dengan telapak tangan dari udara. Bunuh dengan 1000 bilah angin. Feng Wenjun bertarung, dan badai hitam tak berujung menyapu sekelilingnya. Setiap hembusan angin seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, langsung mengelilingi Tuan Lan. Di tengah badai Feng Wenjun, mata Tuan Lan melebar dan dia dengan cepat mundur, dengan sedikit keputusasaan di wajahnya. Lepaskan aku. Pada saat ini, suara dingin seorang wanita datang dari belakang Tuan Muda Lan, beraninya kamu berteriak di tengah badai. Matilah. Wanita itu meraung dengan marah, dan mengangkat tangannya untuk memukul Feng Wenjun di dalam. Di dada, di tubuh, mencari kematian. Pada saat ini, si Jiamu, yang berdiri di belakang Feng Wenjun, melesat dan melawan kekuatan jari ini di depan Feng Wenjun. Si Jiamu memandang wanita itu dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu juga salah satu dari 9 tuan muda dari Sekte Iblis? Bukankah kamu seorang wanita? Haha, tidak bisakah seorang wanita disebut tuan muda? Wanita itu mencibir dan berkata, saya adalah salah satu dari 9 guru besar Sekte Iblis, Tuan Yu He. Serangan diam-diam dari belakang, saya tidak peduli apakah kamu adalah master dari Sekte Iblis, dan aku tidak peduli apakah kamu laki-laki atau tidak. Wanita harus mati. Wajah si Jiamu dingin, dan dia mengambil langkah maju, berubah menjadi bayangan dan menyerang Tuan Yu He. Mencari kematian. Tuan muda Yu He bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Saat dia melihat pukulan si Jiamu datang, dia langsung maju bukannya mundur dan meninju lawan si Jiamu. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan di udara, dan kekuatan yang sangat kuat menyebar. Puff. Tuan Yu He terluka akibat guncangan susulan dari pukulan tersebut, dan terbang mundur dengan panik. Di sisi lain, si Jiamu, ketika sisa kekuatannya menyebar,
Tubuhnya berubah menjadi pecahan batu, jatuh ke tanah, dan kemudian berkumpul kembali dalam sekejap. Tuan Muda Yuhe berkata dengan heran, kamu. Tuan Muda Yuhe sangat takut dengan metode si Jiamu sehingga dia tidak dapat berbicara sama sekali. Tapi si Jiamu tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Tuan Yuhe dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan berteriak dengan marah, kubur langit dengan batu. Si Jiamu memandang Tuan Yuhe dengan dingin, sedikit mengangkat tangan gioknya, dan berkata, batu-batu berterbangan dari atas dan menghantam Tuan Yuhe dengan gila-gilaan. Semakin banyak batu, dan perlahan-lahan membungkus Tuan Yuhe di dalamnya. Teknik seni bela diri rahasia keluarga Si. Mengubur langit dengan batu. Lin Bai menatap tangan si Jiamu dan berkata dengan tenang. Lin Bai sangat akrab dengan metode rahasia jiwa bela diri ini. Di Gunung Jiutian Yuanzu, ketika Lin Bai bertarung melawan si Zongxian, dia ditakuti oleh rahasia seni bela diri, begitu kuat hingga mencengangkan. Tidak bagus. Tuan Yuhe terbungkus dalam potongan-potongan batu, semakin banyak batu-batu besar, dan mereka terbang menjauh dari langit ke langit. Kelima jari si Jiamu perlahan mengepal, dengan wajah dingin dan ekspresi dingin, dia berkata dengan ringan, jatuh. Tiba-tiba, kelima jari si Jiamu mengepal. Dan batu besar di depannya, yang terdiri dari bebatuan acak, meledak di bawah tekanan yang kuat, dan terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Seluruh danau es dan lautan diledakkan dengan keras di bawah kekuatan magis ini. Kocok, Tuan Yuhe. Pada saat ini, 9 tuan muda lainnya semuanya berbalik dan menatap bebatuan yang jatuh di udara karena terkejut. Tuan Jian terkejut dan berkata, Tuan Yuhe, apakah kamu sudah mati? Mata Tuan Feixue berkilat, dan dia sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang mati akan mati di tangan si Jiamu. Bahkan Lin Bai sangat ketakutan hingga dia menatap si Jiamu dengan mata terbuka lebar. Orang aneh tua itu begitu ketakutan hingga matanya hampir melayang, ya Tuhan, apakah istri Feng Wenjun begitu kuat? Barbar, kita harus lebih baik pada saudari ini di masa depan, tahu. Raksasa setengah manusia binatang buas juga tidak ada bandingannya melihat si Jiamu dengan heran. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang aneh tua itu, binatang setengah manusia itu sangat setuju dan mengangguk. Si Jiamu berdiri di depan Feng Wenjun dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah ada satu orang yang tak terkalahkan. Feng Wenjun tersenyum pahit dan berkata, tidakkah kamu setuju bahwa aku akan melindungimu? Si Jiamu memandang Feng Wenjun dengan ekspresi lembut dan berkata sambil tersenyum, lain kali, kamu akan datang. Bab 2337 orang-orang kuat berkumpul. Tuan Yuhe. Tuan Lan mundur 1000 meter saat ini. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tuan Yuhe dipukuli berkeping-keping oleh kekuatan magis si Jiamu. Dia benar-benar ketakutan, tetapi kemudian, Tuan Lan adalah sedikit kemarahan terungkap. Tuan Yu dia mati untuk menyelamatkanku, aku akan membalaskan dendamnya. Tuan Lan memandang Feng Wenjun dan si Jiamu dengan ganas, dan melihat kilatan kekuatan spiritual di tangannya, memotong pergelangan tangannya, dan darah mengalir di telapak tangannya. Di atas dari kuas, gunakan darah sebagai tinta. Gunakan langit dan bumi sebagai kertas. Gunakan langit berbintang sebagai susunannya. Saya akan membuat lukisan hari ini. Dalam lukisan itu, ada jutaan niat membunuh, jutaan pahlawan, ratusan ribu makhluk abadi dan Buddha, dan ratusan ribu dewa dan iblis. Anda harus menderita kesakitan karena tertusuk ribuan anak panah dan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Tuan Lan melambaikan kuasnya dengan serius dan marah lihat wajahnya. Kuas berhenti menggambar di kehampaan, dan tren besar langit dan bumi tiba-tiba terungkap. Silakan masukkan lukisannya. Ketika Tuan Lan menyelesaikan lukisannya, dia melambaikan kuasnya dan menggambar si Jiamu dan Feng Wenjun ke dalamnya. Dalam sekejap, si Jiamu dan Feng Wenjun menghilang langsung ke udara. Pada saat ini, Tuan Lan juga menghilang di udara. Hah! Mata Lin Bai berkilat dan dia melihat ke depannya dengan ngeri. Lin Bai ingin menyelidikinya, tetapi tidak ada jejak. Saat ini, di langit yang jauh, 4 pria dan wanita datang silih berganti. Ketika mereka datang ke sini, mereka kebetulan melihat lokasi pembunuhan Tuan Yuhe si Jiamu. Keempat orang ini adalah Lin Xiaoxing, Gu Yuan, Cai Ming, dan Lei Chong. Tuan Yuhe terbunuh. Orang yang membunuh Tuan Yuhe tampaknya adalah si Jiamu. Kapan wanita ini menjadi begitu luar biasa? Ya Tuhan! Lin Xiaoxing dan yang lainnya juga merupakan murid kampus timur sebelumnya, dan mereka juga bersama si Jiamu dan yang lainnya mengunjungi halaman timur bersama-sama. Meski tidak akrab satu sama lain, mereka tetap mengenal satu sama lain. Dalam ingatan mereka, si Jiamu jauh dari kata sekuat itu. Lin Bai mendongak dan melihat Lin Xiaoxing dan yang lainnya, itu kamu. Lin Bai mengayunkan tangannya, dan pedang iblis muncul di telapak tangannya, dan dia akan terbang menuju Lin Xiaoxing dan yang lainnya. Metode Feng Wenjun dan si Jiamu seharusnya cukup untuk menghadapi Tuan Lan. Lin Bai berkata dengan tenang di dalam hatinya. Tuan Muda Jian dan An Ning berjuang keras untuk memisahkan satu sama lain.
Tuan Lan menyeret Feng Wenjun dan si Jiamu ke dalam lukisan itu. Pertarungan sengit antara Yin Jiuling dan Master Fei Xue secara bertahap berada di atas angin. Adapun pertarungan sengit antara Master Zhou Feng dan Demon Lord Tianchan, dia benar-benar dihancurkan oleh Demon Lord Tianchan. Master Zhou Feng berjuang untuk bertahan hanya dengan kecepatannya sendiri. Dan Tuan Yu dia telah jatuh. 9 master besar dari Sekte Iblis kini telah mengambil tindakan terhadap 5 orang. 4 orang yang tersisa, setelah melihat Tuan Yu He dibunuh, tidak dapat menahan amarah di hati mereka dan bergegas keluar satu demi satu. Dikatakan bahwa kamu sangat kuat. Saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang-orang yang dapat disebutkan oleh Senior Ding. 4 tuan muda lainnya, mengawasi Lin Bai, dia segera terbang. Lin Bai awalnya ingin menemukan Lin Xiaoxing dan 4 lainnya, tetapi sekarang keempat tuan muda datang untuk membunuhnya. Lin Bai juga menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Pergi. Lin Bai menebas udara dengan pedangnya, dan niat pedang yang luar biasa menyebar, menjatuhkan 4 orang yang menyerang. Giliran kita. Li Jis bergoyang pada saat ini, dan 3 naga dewa muncul di samping Lin Bai, dan meninju seorang pemuda di depannya. Pemuda itu dipukul oleh Li Jis, dan dia segera berkata dengan suara dingin, siapa yang datang? Li Jis berkata dengan dingin dan arogan, putra Kuasi Santo dari Akademi Selatan. Li Jis. Jadi kamu adalah Li Jis. Dikatakan bahwa kamu adalah putra Kuasi Santo terkuat di Akademi Selatan. Pemuda itu mencibir, itu benar, saya juga di sini hari ini. Saya ingin melihat sesuatu, saya dari Sekte Iblis. Master Soul Transfer. Sosok pemuda itu bergoyang, dan semburan kabut hitam memenuhi udara. Semua sisa dari Sekte Iblis pantas mati. Mata Li Jis berkilat. Dia memiliki kemarahan di dalam hatinya, dan sekarang dia mengambil tindakan dengan berani, dengan kekuatan tak terbatas. Dengan 3 naga tergantung di tubuhnya, kekuatan dari 9 transformasi naga dilepaskan tanpa meninggalkan ruangan apapun. Melihat Tuan Muda Yihun dan Li Jis berkelahi, wanita berbaju hitam lainnya berkata dengan dingin, Tuan Muda Yihun, izinkan saya membantu Anda. Saat dia berbicara, wanita berbaju hitam pergi untuk membantu Tuan Muda Yihun, tetapi saat wanita itu bergerak, dia terkejut menemukan bahwa lingkaran sihir besar muncul di sekelilingnya. Matanya ngeri dan dia berkata, lingkaran sihir. Kapan lingkaran sihir itu dibuat? Pada saat ini, seorang pria berwajah hitam yang mengenakan kulit binatang muncul di depannya. Di depan wanita berbaju hitam, dia tersenyum pahit dan berkata, awalnya aku seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap seorang wanita, tapi sekarang tampaknya hanya kamulah satu-satunya yang cocok menjadi lawanku. Putra Kampus Timur, Huki. Pria yang mengenakan kulit binatang itu berkata pria berwajah hitam sambil tersenyum. Wanita berpakaian hitam memandang Huki, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, apakah Yang Mulia ingin mengalahkan saya hanya karena formasi jebakan ini? Anda pasti meremehkan saya, anak muda. Hitam ini kata wanita berpakaian wanita itu berkata dengan dingin. Tuan Tianhua, tentu saja, susunan binatang penjebak ini tidak dapat mengalahkan Anda, tetapi saya tidak berniat menggunakan susunan penjebak untuk mengalahkan Anda. Saat dia berbicara, Huki mengeluarkan kapak besi hitam dari tas penyimpanannya. Ini adalah kapak yang saya gunakan untuk memotong kayu bakar di pegunungan. Ini khusus digunakan untuk memotong kayu bekas. Huki tersenyum dingin dan menjatuhkan pisaunya. Cahaya pedang menebas dengan marah, dan itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membelah Xuan Huang. Tuan Muda Tianhua tidak berani gegabah dan tidak peduli untuk mendukung Tuan Muda Yihun, dia harus menghadapi Huki dengan seluruh kekuatannya. Orang barbar, apakah kita ingin pergi bermain? Orang aneh tua itu duduk di bahu makhluk setengah manusia dari awal hingga akhir. Pada saat ini, dia melihat bahwa pertempuran di sini sedang berlangsung lancar, dan dia berkata dengan sedikit perkelahian. Roh, makan daging, makan daging. Makhluk setengah manusia raksasa itu menyeringai, mengambil tongkat tulang besar di sampingnya, dan berjalan ke depan. Pada saat ini, di depan Lin Bai, ada 4 tuan muda yang awalnya mengepung Lin Bai. Sekarang Tuan Yihun dan Li Jis sedang bertarung. Tuan Tianhua dihentikan oleh Huki. Saat ini, ada 2 tuan muda di depan Lin Bai. Lin Bai, serahkan itu pada kami. Pada saat ini, orang aneh tua dan makhluk setengah manusia mendatangi Lin Bai dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai berbalik dan menatap orang tua aneh itu, wajahnya sedikit menjadi gelap. Orang tua aneh itu mendongak dan berkata, apakah kamu melihat 4 orang di atas awan itu? Saya merasa mereka adalah pemimpin masalah ini. Mari kita tangani Master ke-9 dari Sekte Iblis, carilah mereka. Lin Bai melirik Lin Xiaoxing dan berkata, hati-hati. Orang aneh tua itu mengangguk sedikit. Segera, Lin Bai mengingat kembali dan langsung menuju ke atas awan. Lin Bai, kamu mau kemana? 2 tuan muda berdiri di depan Lin Bai sekarang, bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Bai pergi? Mereka segera melintas dan pergi mengejar Lin Bai.
Tetapi pada saat ini, orang tua aneh itu tersenyum sedikit, mengangkat tangannya, dan kekuatan besar menghentikan kedua tuan muda itu. Kedua pemuda yang dihentikan oleh orang tua aneh itu tampak ngeri dan berkata serempak, aku tidak menyangka bajingan tua ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bab 2338 Pertempuran sengit berlanjut. Orang aneh tua itu mengangkat tangannya dan menghentikan kedua tuan muda itu dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, orang tua aneh itu kembali ke Lan Yuxin, satu-satunya orang bijak di belakangnya yang tidak mengambil tindakan apapun, dan berkata, Nona Lan Yuxin, sekarang Manzi dan saya akan keluar dan bersenang-senang, ayo ganggu gadis itu untuk menahan barisan, kalau-kalau Sekte Iblis punya cara lain. Tolong pastikan untuk menghentikanku. Orang aneh tua itu selalu menjadi orang yang sangat licik. Meskipun dia bergabung dengan aliansi monster Lin Bai di Gunung Jiutian Yuanzu, pada saat itu, dia jarang mengambil tindakan dan selalu tertinggal. Menekan pertempuran, memungkinkan Lin Bai dan yang lainnya melakukan pertempuran yang sangat menyenangkan. Sekarang orang tua aneh itu memutuskan untuk mengambil tindakan, jadi dia berkata kepada Lan Yuxin saat ini. Lan Yuxin melihat ke sekeliling penonton dan berkata dengan senyum tipis, oke. Aku akan mengadakan pertempuran untukmu. Orang aneh tua itu tersenyum sedikit, dengan putri bangga dari keluarga Lan yang mengadakan pertempuran, aku tidak perlu melakukannya khawatir tentang pertempuran lain dalam pertempuran ini. Orang-orang bisa datang dan mengganggu kita. Barbar, ayo pergi, ayo makan daging. Orang aneh tua itu tersenyum dan menepuk kepala botak setengah manusia binatang itu. Makan daging, makan daging. Makhluk setengah manusia raksasa itu menyeringai, mengambil tongkat tulang besar, dan berjalan menuju kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu dihentikan oleh pukulan dari orang tua aneh tadi, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, aku tidak menyangka bajingan tua ini begitu kuat. Dia menghentikan kami berdua dengan pukulan biasa. Orang tua, siapa kamu, anak yang sok suci? Kirimkan namamu. Kata kedua tuan muda itu dengan dingin. Orang aneh tua itu tersenyum dan berkata, aku sudah lama lupa nama itu, tapi musuh dan temanku semua suka memanggilku orang aneh tua itu, dan namanya Manzi. Kami memang putra semi. Suci dari kampus timur. Makan daging, makan daging. Makhluk setengah manusia raksasa itu melambaikan tongkat tulang besar itu 2 kali, dengan senyum gembira di wajahnya. Wajah kedua tuan muda itu menjadi gelap, dan salah satu dari mereka berkata, Tuan Lei, kedua orang ini terlihat terlalu aneh, saya khawatir sulit untuk menghadapinya. Tuan Lei tertawa dan berkata, apa? Tuan Binghuo, apakah kamu takut? Tuan muda Binghuo tersenyum dingin, takut. Haha, saya Tuan muda Binghuo, tidak pernah tahu apa artinya takut sejak saya lahir. Bunuh mereka. Segera Tuan muda Binghuo dan Tuan muda Guntur bergegas keluar dan menyerang lelaki tua dan tuan muda itu, dan binatang setengah manusia itu pergi. Kekuatan es dan api muncul dari Tuan muda es dan api. Tuan Guntur dipenuhi dengan guntur. Keduanya seperti dua dewa yang turun dari langit untuk menghancurkan dunia. Orang barbar, kalahkan mereka. Orang aneh tua itu berkata dengan dingin dengan mata berkedip. Makan daging. Barbarian meraung marah pada saat ini, tangisannya seperti guntur, dia tiba-tiba mengayunkan tongkat tulang besar dan membantingnya kedua orang di depannya. Kedua pemuda itu dengan cepat berpencar. Pukulan barbarian menghantam laut danau es, dan suara keras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari seluruh laut danau es. Seluruh laut danau es sepertinya hancur oleh pukulan barbarian. Orang barbar ini sebenarnya sangat kuat. Kata Aning terkejut. Sungguh menakjubkan. Raja Iblis Tianchan juga berkata. Pada saat yang sama, suara kedua datang dari dalam Raja Iblis Tianchan, saudaraku, tampaknya kekuatan Manzi lebih unggul dari kita. Di antara para jenius di Gunung Jiutian Yuanzu, kekuatan Manzi mungkin yang tertinggi. Antara Yin Jiuling, Hei Luo Jianjiu dan Lin Bai. Ling Yi juga berkata, ya, dia memang dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Pada titik ini, 9 tuan muda dari Sekte Iblis semuanya mengambil tindakan. Tuan yang sangat gelap menghadapi An Ning. Tuan Fei Xue bertarung sengit dengan Yin Jiuling. Tuan Lan berurusan dengan Si Jiamu dan Feng Wenjun. Tuan muda Yuhe tewas dalam pertempuran. Tuan muda es dan api dan Tuan muda Guntur bertarung sengit melawan orang tua aneh dan monster setengah manusia raksasa. Tuan muda Yihun bertarung sengit dengan Li Jis. Tuan muda Tianhua melawan Tiger Qi dengan sengit. Tuan Sui Feng dipukuli oleh Raja Iblis Tianchan dan dikirim kemana-mana. Pada saat ini, Lin Bai melintas dan langsung menuju ke atas awan, bergegas menuju Lin Xiaoxing dan yang lainnya. Hati-hati, Lin Bai akan datang. Lei Chong berkata dengan terkejut saat ini. Mari kita hindari ketajaman Lin Bai untuk saat ini, kata Gu Yuan dingin. Lin Xiaoxing awalnya ingin menghindarinya, tetapi pada saat ini, dia berkata dengan wajah dingin, tidak perlu, dia sudah ada di sini. Saat berbicara, Lin Xiaoxing mendongak dan melihat seorang pria berpakaian putih muncul di antara awan di depan. Dia, memegang tangan dengan pedang tajam, dia berjalan menuju mereka berempat dengan ekspresi dingin di wajahnya.
Pernahkah aku memberitahumu bahwa setelah kamu meninggalkan Gunung Jiutian Yuanzu, keluarlah dari tubuh temanku? Apakah aku pernah memberimu kesempatan? Apakah kamu harus mencari kematian? Lin Bai memandang Lin Xiaoxing, keempatnya kata mereka dengan dingin. Gu Yuan, Lei Chong, dan Cai Ming menatap Lin Bai dengan dingin, dan kekuatan diam-diam mulai beredar di tangan mereka. Lin Xiaoxing tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Lin Bai, kamu harus berterima kasih kepada kami. Jika kami tidak meminjam tubuh mereka, dengan bakat mereka, apalagi kultivasi mereka saat ini, saya khawatir mereka akan melakukan hal yang sama bahkan jika mereka masuk Akademi Dongzu. Kurang dari. Dan sekarang, mereka tidak hanya memasuki Akademi Dongzu, mereka juga memiliki kekuatan untuk menyaingi putra semi suci. Tidakkah seharusnya Anda berterima kasih kepada kami atas kebaikan yang begitu besar? Lin Xiaoxing terkekeh. Berkata. Lin Bai berkata dengan dingin, kalian sekte iblis tidak bisa memenangkan perang ini. Tinggalkan tubuh temanku dan lari demi hidupmu. Aku tidak perlu membunuhmu hari ini. Ekspresi Lin Xiaoxing menjadi gelap dan dia berkata, kami mungkin memang tidak bisa menang. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa menang di masa depan. Lin Bai, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Kamu tidak bisa menghentikan kebangkitan sekte iblis. Hari ini kamu akan meninggalkan Laut Danau Es atau mati di tangan kita. Lin Xiaoxing berkata dengan dingin. Kata, kamu sendiri yang ingin membunuhku. Lin Bai berkata dengan dingin, jangan lupa, jika aku tidak menjaga nyawa beberapa temanku, kamu akan mati di tanganku puluhan kali. Lin Bai mengangkat kepalanya. Pedang. Iblis berkata dengan dingin. Karena tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, datang dan cobalah, kata Lin Bai dingin. Mata Lin Xiaoxing berkilat, dan ketika dia melihat ke arah Lin Bai, ada niat membunuh di matanya, lakukan. Begitu. Lin Xiaoxing selesai berbicara, Gu Yuanlei bergegas ke kiri dan kanan mereka bertiga, membunuh Lin Bai. Menderita kematian, Lin Bai. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri hari ini. Ambil nyawamu. Mereka bertiga meraung dan mulai membunuh Lin Bai. Seberangi sungai. Lin Bai melihat ketiga orang itu menyerang dan segera bergegas keluar dengan pedangnya. Pedang ini menakjubkan selamanya. Sebuah pedang menghantam 3 orang, dan mereka terbang mundur di tempat, muntah darah, dan langsung terluka parah. Lin Xiaoxing melihat pemandangan ini dengan ngeri. Ini. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Ya Tuhan. Gu Yuanlei bergegas ke arah mereka bertiga dan terkejut. Master Jian, yang berada di tengah pertarungan sengit, menoleh ke belakang dan berkata dengan terkejut, oh, bukankah orang-orang senior yang berlatih seni cahaya hidup dan mati? Mengapa mereka begitu lemah? Mereka terluka parah dengan pedang Lin Bai. Tuan Fei Xueleng dia berkata, bagaimana ini mungkin? Bab 2339 Kekuatan Lin Bai. Lin Bai melukai Gu Yuan dan Lei Chong dengan satu pedang, dan berkata dengan ekspresi dingin, dengan kekuatanku saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depanku. Aku masih bisa memberimu kesempatan sekarang, pergi. Dengan tubuh temanku, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Lin Bai berkata dengan dingin. Lin Xiaoxing tercengang sejenak dan memandang Lin Bai dengan tercengang. Oh tidak, aku tidak tahan lagi, aku akan melawannya. Pada saat ini, Gu Yuan bangkit dari tanah, api hijau menyala di tubuhnya lagi, dan kemudian kekuatan mengerikan tiba-tiba menghilang. Kesulitan yang mematikan. Lin Bai terkejut menemukan bahwa ketika api hijau muncul di tubuh Gu Yuan, tingkat kultivasinya samar-samar mencapai tahap kesulitan kematian. Memang benar seekor harimau telah ditindas oleh seekor anjing, Lin Bai. Saat aku menguasai dunia, ayahmu bahkan belum lahir. Karena kamu ingin melihat kekuatan kami. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Hijau api berkobar di tubuh Gu Yuan, dan tatapan dingin muncul di matanya. Penampilan ini jelas bukan penampilan Gu Yuan. Kami telah meringkuk selama ribuan tahun, sekarang saatnya berjuang keras. Lei Chong berdiri, api hijau di tubuhnya mulai menyala, dan tingkat kultivasinya secara samar-samar telah mencapai titik kematian dan kesulitan. Kemudian, Cai Ming tidak berkata apa-apa, dan api hijau segera menyala. Ketika api hijau menyala, 3 kekuatan kematian dan kesulitan segera melanda seluruh tempat. Lupakan, ayo kita lakukan. Lin Xiaoxing sepertinya sudah membuat keputusan, begitu dia bergerak, api hijau langsung menyala. 4 kekuatan kematian dan kesulitan melanda seluruh dunia. Kesulitan yang mematikan. Mata Yin Jiuling berkilat dan dia melihat keempat sosok di atas awan dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tuan Jian tersenyum dan berkata, kamu terlihat seperti senior sekarang. Tuan Fei Xue berkata dengan dingin, saya hanya berharap mereka berempat dapat membunuh Lin Bai. Pada saat ini, Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan sedikit khawatir. Li Bai, ambil nyawamu. Mereka berempat terbang menuju Lin Bai dengan api hijau. Lin Bai memperhatikan 4 orang datang untuk membunuhnya, dan segera menunjukkan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Dia mengangkat pedang iblis dan berkata dengan ringan, Lin Xiaoxing, Gu Yuan, Lei Chong,
Cai Ming, maafkan aku harus memenangkan perang ini. Dalam pertempuran ini, kehidupan sekte luar hancur dan darah mengalir seperti sungai. Saya harus memberi mereka penjelasan. Maaf. Saya, Lin Bai, berhutang kamu, dan aku akan membayarmu kembali di kehidupanku selanjutnya. Wajah Lin Bai tiba-tiba berubah dingin. Ketika Lin Xiaoxing mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia terkejut dan berkata, dia mempunyai niat membunuh. Lin Xiaoxing tahu betul bahwa alasan mengapa mereka bisa lolos dari kematian berkali-kali sepenuhnya karena Lin Bai. Memikirkannya persahabatan dengan Gu Yuan, dia tidak membunuhnya. Tapi sekarang, Sekte Iblis telah menyerang Akademi Dongzu, dan murid luarnya telah hancur dan darah mengalir seperti sungai. Lin Xiaoxing mengerti bahwa Lin Bai tidak akan membiarkan mereka berempat pergi lagi karena kebaikannya. Membunuh, aurora, hujan lebat, amukan api, air menetes, angin kencang. 6 keinginan bergabung menjadi satu, Susian. Mata Lin Bai bersinar, dan kekuatan mengerikan dari 6 tingkat konsepsi artistik di sekitarnya segera terungkap, dan kemudian 6 konsepsi artistik yang kuat ini bergabung menjadi satu. Pedang yang menghancurkan dunia dan menghancurkan Xuan Huang menghantam mereka berempat. Gemuruh. Di bawah pedang Lin Bai, seluruh laut danau es diselimuti oleh niat pedang yang kuat. Semua prajurit dalam niat pedang ini ditutupi dengan es, seolah-olah mereka akan terpengaruh oleh niat pedang ini. Niat pedang menelannya ke atas. Pada saat ini, para prajurit dalam pertempuran semuanya melihat ke samping. Yin Jiuling, Aning, dan Raja Iblis Tianchan memandang Lin Bai dengan heran. Tuan Muda Jian, Tuan Muda Fei Xue, dan Tuan Muda Zui Feng semuanya memiliki ketakutan yang tiada taraf di wajah mereka. Pedang itu jatuh dan merobek langit. Tidak, dia benar-benar memiliki niat membunuh. Lin Xiaoxing berkata dengan ekspresi serius. Gu Yuan, Lei Chong, dan Cai Ming sangat ketakutan oleh pedang Lin Bai sehingga mereka menjadi pucat. Api hijau di tubuh mereka dipotong menjadi dua oleh pedang Lin Bai, dan kekuatan kultivasi mereka juga dikurangi ke tingkat kesempurnaan agung. Hidup dan mati. Tidak, jangan bunuh aku. Lin Bai, jika kita mati, temanmu tidak akan selamat. Apakah kamu berani membunuhku? Oke, ayolah, kebetulan aku dan temanmu akan mati bersama. Lei Chong, Gu Yuan dan Cai Ming meraung ganas ke arah Lin Bai. Mereka juga ingin menggunakan nyawa Gu Yuan dan lainnya untuk memeras Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Lin Xiaoxing telah melihat bahwa Lin Bai benar-benar pembunuh dan dia tidak akan menahan diri lagi. Dalam perang, orang secara alami akan mati. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, siapa yang akan membalaskan dendam murid luar yang meninggal secara tragis di sekte luar? Mata Lin Bai dingin, dan pedang langsung jatuh, menebas leher keempatnya. Dari mereka, unggul. Tidak, mundur. Kita harus menyerahkan tubuh ini. Oh tidak, Lin Bai terlalu kejam. Dia membunuh saat dia mau, dan berbalik melawannya saat dia mau. Lei Chong, Cai Ming dan yang lainnya merasakan ketika Lin Bai berhenti menahan diri sama sekali, pikirannya langsung kacau. Pada saat ini, bola api hijau dengan cepat terlepas dari tubuh Gu Yuan dan yang lainnya dan melesat langsung ke langit. Hal yang sama juga terjadi pada Lin Xiaoxing, bola api hijau terbang dari atas kepala Lin Xiaoxing dan segera menghilang. 4 bola api hijau terbang di atas kepala 4 orang itu, Gu Yuan dan 4 orang lainnya melunak dan jatuh langsung ke tanah, tak sadarkan diri. Melihat 4 api hijau pergi, pedang Lin Bai tiba-tiba ditarik kembali dan berhenti di depan leher keempat orang itu. Kemudian, Lin Bai melintas dan menangkap 4 orang yang jatuh dari udara. Kalian bijak. Lin Bai memandang dengan dingin ke arah keempat api itu pergi, dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, di atas awan di lautan danau es, 2 bilah pedang tajam jatuh dari langit dan mendarat di samping Lin Bai. Pedang terbang, kamu kembali pada waktu yang tepat, bunuh mereka. Lin Bai berpikir, dan 2 pedang terbang langsung, membunuh di udara, dan langsung menuju ke belakang 4 api. Sebelumnya, ketika Lin Bai berada di pulau teleportasi di halaman selatan, dia menggunakan pedang terbangnya untuk menahan leluhur Xiangshan, sehingga ketika susunan teleportasi sedang berteleportasi, Lin Bai tidak punya waktu untuk mencabut pedang terbang tersebut. Lin Bai berteleportasi ke pintu luar, dan pedang terbang itu hanya bisa terbang. Sekarang setengah hari telah berlalu, dan Fei Jian akhirnya kembali ke Lin Bai dan sampai di laut danau es. 2 pedang terbang melesat ke udara dan langsung menuju ke belakang keempat api. Sialan, itu pedang terbang Lin Bai. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Jeritan tajam datang dari 4 api. Pada saat ini, Lin Bai tidak memiliki belas kasihan, pedang terbang itu menebas, dan 4 api langsung padam di udara. 4 monster tua dari Sekte Iblis hidup dan mati yang mempraktikkan teknik cahaya hidup dan mati-mati di tangan Lin Bai. Kemudian, Fei Jian kembali ke dantian Lin Bai. Lin Bai meletakkan Gu Yuan dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri ke tanah, dan merasa bahwa mereka masih memiliki nafas kehidupan, tetapi mereka hanya tidak sadarkan diri untuk sementara. Bab 2343 Napas Menyegel Langit. Lin Bai jatuh dari udara,
memeriksa Gu Yuan dan yang lainnya, dan melihat bahwa mereka tidak sadarkan diri, dan tidak ada bahaya bagi hidup mereka sekarang. Kemudian, Lin Bai mendongak dan melihat pertempuran di sini. Lin Bai menang. Lan Yuxin menghela napas panjang, dan batu di hatinya jatuh ke tanah. Pada saat ini, Lan Yuxin melihat pertempuran di sini dan berkata dengan ringan, karena Lin Bai telah menang, pertempuran di sini juga harus berakhir. Pada saat ini, ekspresi Lan Yuxin menjadi dingin, dan api biru es muncul di matanya. Di sekeliling, kekuatan yang memantapkan ruang dan waktu muncul. Segel surga untuk 3 nafas. Lan Yuxin berteriak dengan lembut. Dalam sekejap, waktu dan ruang dalam radius 10.000 meter segera memadat. Tapi Lin Bai, Yin Jiuling dan lainnya masih terus bergerak. Saya tidak bisa bergerak, Tuan Jian berkata dengan ngeri. Aku juga, seru Tuan Fei Xue. Ini adalah metode rahasia seni bela diri ruang dan waktu dari klan Lan di Akademi Dongzu. Tuan muda Zhou Feng melepaskan diri dari kecepatannya dan berkata dengan sangat terkejut. Dengan segel ruang dan waktu, 9 tuan muda dari Sekte Iblis membeku dalam sekejap. Tapi Aning, Yin Jiuling, Raja Iblis Tianchan dan lainnya terus bergerak. Lan Yuxin berkata dengan ringan, semuanya, ini waktunya untuk berakhir. Lin Bai melihat Lan Yuxin mengambil tindakan, dan kekuatan roh bela diri ruang dan waktu segera mengendalikan situasi secara keseluruhan. Segera, Lin Bai berkata dengan dingin, simpan satu hidup, dan sisanya bunuh semua orang. Mendengar kata-kata Lin Bai, Yin Jiuling berkata matanya bersinar, dia menatap Tuan Fei Xue, dan mengucapkan satu kata, kematian. Tuan Fei Xue dipenjara dalam ruang dan waktu, tidak mampu untuk melakukan apapun. Bergerak dan tidak mampu bertahan, dia merasakan kekuatan dahsyat meletus dari Yin Jiuling, dan wajahnya ngeri, tapi dia pikir tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan suara keras, tubuh Tuan Fei Xue meledak. Salah satu dari 9 guru besar Sekte Iblis, Master Fei Xue, meninggal di tangan Yin Jiuling. Awalnya, aku bisa membunuhmu dalam 100 gerakan tanpa Nona Lan Yuxin mengambil tindakan, tapi sekarang Nona Lan Yuxin telah mengambil tindakan, akan lebih mudah untuk membunuhmu. Aning memegang pedang besi di tangannya dan melihat menuju tuan yang sangat gelap. Dengan satu serangan pedang, niat pedang itu menjangkau ribuan mil. Ketika Tuan Jian melihat pedang Aning datang, dia segera diselimuti oleh krisis kematian yang menyesakkan, dan dia berteriak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Puff. Aning menutup telinga dan memukul dengan pedangnya, kepala Tuan Jian jatuh ke tanah. Li Jis terkekeh dan berkata, dulu, Lan Yuxin dan saya selalu menjadi saingan, dan kami tidak pernah bergabung dengannya. Tapi sekarang tampaknya seni bela diri keluarga Lan sangat kuat dan luar biasa. Pantas saja Dong Yuan sedang mencoba segala cara yang mungkin untuk menghancurkan Lan. Klan. Jika klan Lan adalah teman, tidak apa-apa. Jika mereka adalah musuh, itu benar-benar menakutkan. Li Jis bergerak, dan 3 naga dewa terbang menjauh, merobek Tuan Pengubah Jiwa di depannya berkeping-keping. Raja Iblis Tianchan melihat sosok guru Zui Feng yang membeku dalam ruang dan waktu dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Apakah kamu melihatnya? Di hadapan kekuatan absolut, kecepatan apapun tidak lebih dari seekor ayam dan seekor anjing. Saudaraku, sepertinya saudara Lin tidak akan bermain lagi, jadi mari kita akhiri juga. Raja Iblis Tianchan mencibir. Dengan suara, satu pukulan menghancurkan hati Tuan Muda Zui Feng. Barbar, ayo kita akhiri, orang tua aneh itu tersenyum. Barbarian begitu bersemangat hingga dia mengayunkan tongkat tulangnya yang besar dan menjatuhkannya ke kepala Tuan Muda Es dan Api dan Tuan Muda Guntur. Dengan satu pukulan, dia menghajar kedua tuan muda ini hingga menjadi roti daging. Pada saat ini, gelombang muncul di kehampaan, Feng Wenjun dan Si Jiamu muncul di udara, dan mengusir Tuan Lan yang sudah mati. Pada saat ini, dengan tindakan Lan Yuxin, hasilnya telah diputuskan. Tuan Kegelapan Ekstrim, mati. Tuan Fei Xue, mati. Tuan Pemindah Jiwa, mati. Tuan Muda Es dan Api, mati. Tuan Guntur, mati. Tuan Yuhe, mati. Tuan Lan, mati. Tuan Yuhe, mati. 8 dari 9 master besar Sekte Iblis telah mati sekarang. Huki menyentuh hidungnya karena malu, menatap wanita halus di depannya yang dipukuli dengan darah dan seluruh tubuhnya memar. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, maaf, saya benar-benar tidak bisa membunuh wanita, terutama yang cantik sepertimu. Wanita. Karena Lin Bai berkata dia ingin menjaga seseorang tetap hidup, biarkan dia menjagamu. Huki memandang Tuan Muda Tianhua dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Tianhua memandang Huki dengan kaget, dan melihat kapak di tangannya dengan sangat ketakutan. Tuan Muda Tianhua tidak dapat mempercayainya. Saat dia dan Huki bertarung barusan, keduanya sama-sama cocok dalam 30 gerakan pertama, tetapi setelah 30 gerakan, Tiger Seven langsung menghancurkan Tuan Muda Tianhua. Jika bukan karena Huki tidak ingin membunuh seorang wanita, jika tidak, pada tanda pukulan ke-50, Tuan Muda Tianhua mungkin akan berada di tangan Huki.
Semua debu telah hilang, 9 tuan muda dari Sekte Iblis telah ditangkap 8 kali sampai mati. Tuan muda Tianhua ditangkap, dan ketika dia terluka parah, dia terbaring di tanah dengan darah mengalir ke sungai kecil. Pada saat ini, Lin Bai, Yin Jiuling dan yang lainnya datang dan mengepung Tuan Tianhua. Tuan muda Tianhua memandangi selusin orang di sekitarnya dengan ekspresi ngeri, dan berkata dengan ngeri, putra kuasi suci dari Akademi Dongzu memang pantas mendapatkannya, dan dia memang jenius paling menonjol di Dongzu. Lin Bai bertanya, Anda menemukannya? Segel ajaib itu. Tuan muda Tianhua memandang Lin Bai dan berkata, apa manfaatnya saya menjawab Anda? Lin Bai berkata, saya dapat membuat Anda tetap hidup. Tuan muda Tianhua tersenyum dan berkata, benarkah? Mereka akan mendengarkanmu. Jangan lupa, saya adalah murid dari Sekte Iblis. Setelah saya datang ke Akademi Dongzu, saya membunuh banyak murid luar. Akankah Anda benar-benar membiarkan saya hidup? Asyang Guru Tianhua berbicara, dia melihat ke arah Hu Qi, dia baru saja bertarung melawan Hu Qi, dan dia sangat takut pada Hu Qi. Lin Bai berkata, kamu tidak punya pilihan lain sekarang kecuali mempercayaiku. Jika tidak, kamu akan mati bersama seperti 8 tuan muda lainnya. Terserah kamu. Apakah kamu ingin bertaruh atau tidak? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Tuan Tianhua berpikir sejenak, memandang Lin Bai dan berkata, Senior Ding berkata bahwa Anda adalah orang yang kejam. Sekarang tampaknya Anda memang layak atas reputasi Anda. Kata-kata Anda begitu kejam dan kejam. Oke, aku akan bertaruh. 100.000 mil ke arah timur, di tengah laut danau es, ada puncak gunung yang menjulang ke langit, disebut puncak es. Di mana Ding Senior dan murid-murid saat ini dari Sekte Iblis. Sekarang, saya bisa pergi. Ayo. Saat dia berbicara, Tuan Tianhua melompat dari tanah, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menuju ke cakrawala. Hu Qi terkekeh dan berkata, dia berlari cukup cepat. Aning tertawa dan berkata, biarkan dia pergi begitu saja. Lin Bai melihat ke arah yang dituju Tuan Muda Tianhua dan berkata dengan ringan, apakah dia baru saja mengatakan sesuatu? Sekarang. Itu benar, setelah dia datang ke Akademi Dongzu, dia juga membunuh banyak murid luar. Li Jis, tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu untuk murid luar? Pergilah, kata Lin Bai ringan. Begitu Li Jis mendengar ini, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke arah Tuan Tianhua. Setengah jam kemudian, Li Jis pergi dan kembali.